Malam Minggu saya akan menjelaskan presentasi kelompok tentang sistem kredensial di UKRMI. Konsep dasarnya adalah proses menjamin kerja tenaga kesehatan kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Rekredensial adalah suatu proses reevaluasi tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis kerja untuk menentukan kembali kelayakan pemberian kewenangan tersebut berdasarkan Permenkes RI nomor 755 Menkes per 4 2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit. Konsep dasar salah satu upaya rumah sakit adalah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan pasiennya adalah dengan menjaga standar dan kompetensi para staf medis yang akan berhadapan langsung dengan para pasien di rumah sakit. Upaya ini dilakukan dengan cara mengatur agar setiap pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien hanya dilakukan oleh staf medis yang benar-benar kompeten. Kompetensi ini meliputi dua aspek, seperti kompetensi profesi medis yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, perilaku profesional, serta kompetensi fisik dan mental. Tujuan umum dan khusus. Menurut Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan 2005, tujuan kredensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan RMI. Yang kedua, melindungi masyarakat atas tindakan RMI yang dilakukan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan RMI. 4. Menilai boleh tidaknya praktik. 5. Menilai kesalahan dan kelalaian. 6. Melindungi masyarakat dan RMI. 7. Menentukan dan mempertahankan kompetensi RMI. 8. Membatasi pemberian kewenangan dan untuk melaksanakan praktik RMI hanya bagi yang kompeten. 9. Meyakinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktik mempunyai kompetensi yang diperlukan. Tujuan umumnya untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit kredibel. Tujuan khususnya yang pertama mendapatkan dan memastikan staf medis yang profesional dan akuntabel dengan pelayanan di rumah sakit. Kedua, tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis bagi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan cabang ilmu kedokteran gigi yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia. Yang ketiga, bagi kepala ataupun direktur rumah sakit untuk menerbitkan penugasan klinis bagi setiap staf medis untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit. Yang kelima, terjaganya reputasi dan kredibilitas para staf medis dan institusi rumah sakit di hadapan pasien, penyandang dana, dan penanganan penting rumah sakit lainnya. Dokumen kredensial seperti STR dan SIP, SIK yang masih berlaku sebagai asli dan fotokopi. Yang kedua ada ijazahnya, asli dan fotokopi. Yang ketiga, sertifikat pelatihan asli fotokopi. 4. Surat pengalaman kerja bila ada. 5. Formulir permohonan kredensial dari bagian SDM. Manfaat kredensial dari unit RMI adalah untuk mengetahui staf medis dalam menentukan kelayakan yang diberikan kewenangan klinis. Kredensial petugas rekam medis adalah dengan cara untuk mengevaluasi tenaga rekam medis dengan menentukan kelayakan diberikannya kewenangan RMI. Komponen yang dinilai dalam kredensial RMI yang pertama adalah lisensi. Rekam medis di rumah sakit Sartika Asli Bandung telah memiliki surat tanda registrasi perekam medis. Hal ini telah sesuai dengan Permenkes nomor 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis yang memiliki perekam medis untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STR perekam medis. Yang dimaksud dengan STR perekam medis adalah bukti yang tertulis dan yang diberikan oleh pemerintah kepada perekam medis yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkas pendidikan menurut Permenkes RI nomor 55 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis yang menyatakan pertama, standar lulus diploma 3 sebagai ahli media rekam medis dan informasi kesehatan. 2. Standar diploma 4 sebagai sarjana terapan rekam medis dan informasi kesehatan. 3. Lulus sarjana sebagai sarjana rekam medis dan informasi kesehatan, dan standar lulusan magister sebagai magister rekam medis dan informasi kesehatan. Petugas tersebut termasuk ke dalam kualifikasi pendidikan paling rendah, yaitu standar kelulusan diploma 3 sebagai ahli media RMIK. Dokumen kredensial. Komponen yang dinilai dalam kredensial RMIK adalah pertama, pelatihan dan pengalaman, yang dimana petugas yang belum ada memiliki sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan ini sebagai bukti bahwa perekam medis telah melaksanakan pelatihan. Rumah sakit Sartika Asli Bandung setahun sekali mengadakan pelatihan diagendakan oleh Diklik. Kedua, berkas profesional lainnya. Petugas rekam medis di Rumah Sakit Sartika Asli Bandung ini belum memiliki logbook. Namun dalam hal ini berarti belum mengacu pada surat keputusan DPP Pormiki nomor 16 DPP Pormiki SK
12/2018 tentang panduan kredensial dan kredensial profesi rekam medis dan informasi kesehatan yang menyatakan bahwa salah satu pernyataan yang harus dipenuhi oleh tenaga rekam medis adalah untuk menentukan kewenangan klinis adalah logbook yang berisi uraian pencapaian kerja dan nantinya dapat digunakan sebagai bukti pendukung penentuan kewenangan bisnis dalam proses kredensial. Selanjutnya ada pengajuan, yaitu pengajuan kredensial dimulai dengan kepala instansi rekam medis selaku tim kredensial mengajukan surat permohonan pelaksanaan kredensial kepada komite penunjang medis karena untuk proses kredensial rekam medis yang diberikan kepada komite penunjang medis untuk mengurus pelaksanakan kredensial bagi perekam medis. Baru ada pelaksanaan. Pelaksanaan kredensial telah mengacu pada peraturan karena dalam proses kredensialnya diawali dengan proses verifikasi keabsahan berkas persyaratan. Baru ada proses penerbitan surat kewenangan klinis, yakni hasil dari proses kredensial rekam medis adalah surat kewenangan klinis. Surat kewenangan klinis yang terbitkan oleh pihak komite penunjang medis dengan izin dari direktur. Kompetensi dan kewenangan staf standar KKS 16. Ini rumah sakit mempunyai proses yang efektif dalam untuk mengumpulkan verifikasi dan mengevaluasi kredensial PPA lainnya staf klinis lainnya seperti pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman. Yang kedua ada standar KPS 16. Ini rumah sakit memiliki standar prosedur untuk mengidentifikasi tanggung jawab tugas dan menyusun penugasan kerja klinis berdasarkan pada kredensial staf kesehatan profesional dan peraturan perundangan. 3 ada elemen penilaian KPS 16. Izin pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dari staf tenaga kesehatan profesional lainnya digunakan untuk menyusun penugasan kerja klinis proses memperhitungkan peraturan perundangan yang relevan. Baru ada elemen penilaian KPS 17, ini staf kesehatan profesional lainnya berpartisipasi dalam aktivitas peningkatan mutu rumah sakit. Kinerja staf kesehatan profesional lainnya direview bila ada indikasi akibat temuan pada aktivitas peningkatan mutu. Baru informasi yang sesuai dari proses review dokumentasi dalam file kesehatan profesional tersebut. Baru kewenangan klinis adalah hak khusus seseorang untuk dalam staf medis melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis. Rekomendasi yang berupa kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan, kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah, kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi, kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu, kewenangan klinis yang bersangkutan diubah ataupun dimodifikasi, kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri. Baik Ibu, sekian Bu pemaparan dari presentasi saya Bu. Terima kasih Ibu.